Teman-teman tadi ada yang menanyakan lagi soal penyakit ya. Jadi saya jawab ya gini, memang tak privasi ya, nggak perlu saya kasih tahu siapa yang bertanya karena ini sifatnya adalah privasi, dan monggo siapa saja yang ingin menanyakan tentang keluhan panjenengan yang belum kunjung sembuh, silakan bisa WA ke nomor saya ya, DM di TikTok saya atau komen-komen lah, dan nanti akan saya privasi panjenengannya. Tidak akan kita sebutkan nama jenengan atau kondisi jenengan dengan kondisi keluhan yang jenengan tanyakan, karena ini merupakan privasi. Nah, tadi ada yang menanyakan ya tentang keluhan stroke. Ada pertanyaan, jadi stroke itu bisa sembuh atau tidak? Nah, ini ya pertanyaan yang memang bukan berat, tapi dalam mengatur pola hidup stroke ini memang tidak mudah. Jadi, stroke ini adalah merupakan gangguan pada sistem syaraf, terjadi penyumbatan kepada pembuluh darah otak, dan ada yang sudah pecah pembuluh darah. Gejalanya yang paling nampak adalah kelumpuhannya di sebelah tubuh bagian sebelah. Nah, ini tentunya untuk bisa sembuh ini dilihat dulu ya teman-teman, apa pemicunya stroke. Nah, ini satu persatu. Jadi pengobatan kita ini tidak bisa kita jujuk ya, nggak bisa. Terus melalui tahap-tahap yang sesuai dengan kondisi. Misalkan sakit stroke-nya ini dikarenakan diabetes mellitus, jadi maka kita harus ngobati atau normalkan kadar gula ini bagaimana biar turun dulu ya. Mungkin ada pola makan, ada terapi-terapi yang kita berikan, bisa kita terapkan dengan penotokan ya, kotak saraf itu di saraf-saraf yang berhubungan dengan pankreas ya, dan mengatur pola makan, menghindari ya dari makan yang manis-manis seperti itu. Kemudian misalkan karena kolesterol ya kita obati kolesterolnya dulu, itu menjadi penyebabnya ini ya. Kebanyakan stroke itu dari hipertensi, dari gula yang tinggi, dari kolesterol yang tinggi, ini bisa menimbulkan penyakit stroke ya, yang umum terjadi seperti itu. Maka dari itu kita fokuskan dulu tentang faktor-faktor pemicunya ini. Nanti kita berikan arahan harus mengkonsumsi apa dan pola hidupnya seperti apa, nanti kita berikan penjelasan dan akan kita arahkan yang baik. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ketika pemicunya ini sudah kita rilis, sudah kita perbaiki dengan terapi dan pola makan atau konsumsi ramuan herbal yang kita berikan, nah ini dilakukan dulu secara baik, pola hidupnya diatur dulu, terapi rutin dulu untuk memperbaiki pemicunya dulu. Setelah nanti kalau kita cek ya secara laboratorium kadar gulanya, kolesterolnya ini sudah normal atau tekanan darah tingginya, hipertensinya ini sudah mulai membaik, kita terapi dan kita obati dengan baik, nanti kita baru proses ke penanganan ke stroke-nya ini. Nah, akibat dari penyumbatan ini yang dimaksud stroke adanya penyumbatan di daerah otak ya, daerah otak. Setelah penyumbatan pemicunya tadi sudah dirilis, kita terapi, misalkan sudah membaik, efeknya dari penyumbatan itu kan bisa gerak. Nanti untuk terapinya ada terapi latihan ya, untuk menggerakkan tangan, untuk syaraf-syarafnya yang lemah, sensorik motoriknya ya kita latih ya, cara terapi. Terus di terapi penotokan titik-titik yang berhubungan dengan stroke. Kemudian untuk memperbaiki lagi fungsi geraknya nanti ada terapi latihan, dan harus latihan ya memang untuk stroke ini, untuk geraknya, karena terjadi kekakuan pada pembuluh darah. Ini perlu dilatih dengan sabar, memang tidak bisa seketika instan ya langsung membaik, tidak bisa. Dari perlahan, dari pelan-pelan, nanti insya Allah ya dengan terapi ini membantu peredaran darah menjadi baik, dan mengatur pola makan dengan baik, dan minum ramuan yang diberikan ini insya Allah saraf ini membaik ketika
faktor pemicunya itu sudah kita ibati ya, kita berikan terapi dan ramuan, ini bisa membaik, nanti insya Allah ya untuk pelumpuhan fungsi geraknya ini akan kembali secara perlahan-lahan ya, seperti itu. Tetap semangat, jangan sampai terjadi ya tidak semangat ya, mutung, jangan sampai, karena semangat ini akan mempengaruhi apa, fungsi syarafnya. Dengan kita semangat maka syaraf ini akan bekerja, akan aktif kembali ya. Jika sudah penyembatannya diperbaiki, latihannya giat, mengikuti arahan yang kita berikan, insya Allah ya, insya Allah nanti akan membaik seperti itu ya. Yang penting semangat ya, Allah pasti akan berikan kesembuhan. Jadi Allah menyediakan obatnya ya buat kita semua. Tetap ikhtiar, serahkan semua kepada Allah. Nah ini terkadang itu yang menyebabkan kita sulit itu, satu, nggak semangat, dia nggak mau berusaha, tetap tidak mau mengobati, tidak mau berobat, sehingga penyembatannya ini akan semakin bertambah terus. Kalau nggak diterapi, kalau nggak diberikan ramuan, tidak mau mengkonsumsi herbalnya, ramuannya, dan tidak mau mengatur pola makan ya, bagaimana untuk bisa sembuh ya, seperti itu kan bisa ada ikhtiarnya. Insya Allah nanti dengan kita menjaga pola makan dan ikuti terapi diberikan, insya Allah ini akan membantu sekali ya. Untuk kadar gulanya mungkin nanti akan berangsur membaik, akan turun perlahan, karena darahnya penyembatannya akan jadi berkurang. Ini lama-lama nanti fungsi sarafnya akan bisa bergerak dari sedikit demi sedikit. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.